scary. Semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya? Jumpa lagi dengan Cemimit untuk menonton film horor yang sudah Ece rangkum, karya Guillermo del Toro berjudul Mama, yang mengisahkan tentang dua anak perempuan yang dibesarkan oleh sosok kuntilanak hitam di sebuah rumah di hutan. Nah, sehubungan di siang ini Ece sedang membuat dodol ketan kesukaan keluarga, dan supaya tidak kerasa cangkel ngagulah golehna, yuk kita ngedodol sabari nonton. Yuk lalajo yuk. Film diawali dengan terdengarnya berita di radio tentang insiden penembakan yang dilakukan oleh seorang karyawan bernama Jeffrey yang sedang mengalami krisis keuangan kepada rekan bisnisnya. Kemudian terdengarlah suatu tembakan di dalam sebuah rumah, membuat seorang anak perempuan berusia 3 tahun bernama Victoria yang sedang ngahuleng karena sebelumnya mendengar pertengkaran orang tuanya langsung ngegebek. Lalu tiba-tiba Victoria pastinya kaget saat si papa yang ternyata si Jeffrey ini sekonyong-konyong nongol di pintu dan tiba-tiba mengajak dia beserta saudari kecilnya yang bernama Lily yang masih berumur 1 tahun untuk segera pergi dari sana. Victoria yang menanyakan kemana mamanya pun tidak terlalu dihiraukan oleh papanya, malah beralasan kalau mamanya sedang gak enak badan, jadi tidak mau ikut cenah. Lalu mereka pergi menggunakan mobil yang dikendarai secara ngebut menuju ke suatu tempat. Si papa yang nampak stres ini tidak mengindahkan peringatan putrinya yang beberapa kali mengingatkan agar ulah tarik-tarik teuing nyupir teh papa cenah, alias jangan terlalu kenceng katanya. Bukannya sadar, si papa malah ngebentak Victoria yang menyebabkan mobilnya jatuh terperosok ke dalam jurang. Tapi meskipun telah mengalami kecelakaan, mereka ternyata tidak menderita luka serius karena terselamatkan oleh keadaan salju yang tebal di wilayah tersebut. Lalu si papa membawa kedua putrinya masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah rumah kabin atau gubuk yang sudah reot. Saat si papa hendak masuk, tiba-tiba terlihat oleh Victoria melalui kaca jendela ada seseorang yang melintas di dalam rumah, sehingga anak ini merasa takut dan tak ingin masuk. Namun si papa memaksanya sehingga mau gak mau dia pun ikut ke dalam rumah. There's someone inside. Now. Suasana di dalam rumah nampak lama tidak ditinggali karena terlihat kotor, berdebu, berantakan, dan berit alias tikus di mana-mana. Membuat Ece bertanya-tanya, siapakah sosok yang tadi ngolebat? Apakah penghuni rumah? Atau setelah menyalakan api dengan menggunakan kayu-kayu dari patahan kursi seadanya untuk menghangatkan diri, si papa menangis terseduh-seduh di sudut ruangan seolah menyesali semua yang sudah terjadi dan tidak mengindahkan sang putri yang memberitahu papanya kalau dia melihat ada seorang wanita di luar dengan kondisi kakinya gak nyentuh tanah alias ngalayang. Sudah pasti eta mah Joner, bukan manusia. Lalu si papa mendekati Victoria sabari cari nakdak atau berlinang air mata dan ditanya sama Victoria, kenapa papa nangis? Si papa menjawab sabari cirambai, papa sedih karena papa dan mama berusaha yang terbaik, tapi kadang-kadang segala sesuatu gak mendukung cenah, sambil membuka kacamata anaknya dan melirik ke arah pistol yang digenggamnya. Apa itu papa? Kata Victoria. Si papa gak jawab dong, malah menunjukkan jendela untuk mengalihkan pandangan anaknya. Tinggal tuh ayah uncal cenah. Lalu sabari ngagukuk, dia menodongkan pistolnya dari arah belakang, jelas hendak menembaknya. Tapi tiba-tiba naon eta Joner? Sepertinya ada sesosok makhluk tinggi, jangkung, hitam dengan tangan ranggoas dan rambut ngawiwingkang menyerang si papa dan membawanya. Victoria yang dalam keadaan tanpa kacamata pun tidak jelas melihat apa yang sedang terjadi. Sesuatu itu membawa si papa menghilang entah kemana. Di malam harinya, tinggal Victoria bersama adiknya duduk di hadapan perapian menunggu sang papa kembali. Mereka seolah bingung dengan apa yang mereka alami, dan dalam keadaan dingin, sunyi, sepi, mencekam, dan remang-remang, mereka melihat sebutir buah ceri ngegorolong ke arah mereka. Dan ternyata pemberi buah itu adalah memperlihatkan suasana di rumah Jeffrey. Nampak para polisi sudah berada di tempat kejadian perkara. Ternyata tembakan yang beleduk yang kita dengar di awal cerita tadi adalah tembakan Jeffrey atau si papa kepada istrinya yang berujung kematian. Saudara kembar Jeffrey yang bernama Lucas yang datang ke area TKP pun sangat shock atas apa yang sedang terjadi.
Wait here. 5 tahun kemudian, Sin memperlihatkan beberapa pemburu yang atas suruhan Lukas atau Ece panggil saja si Om yang terus berupaya mencari saudara dan keponakannya. Mereka berbincang melalui telepon mengenai pembayaran terakhir yang belum cair. Setelah si Om berjanji akan membayarnya, pencarian pun dilanjutkan. Dan akhirnya di hari itu, mereka menemukan mobil yang tikusruk di dekat jurang. Dan mereka pun menyisir area sekitar, lalu sampailah mereka ke kabin itu. Pemburu pun masuk ke dalam rumah dan melihat tumpukan biji ceri yang menggunung, menunjukkan bukti ada kehidupan di dalam rumah ini. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat kenyataan memilukan di hadapan mata. Barudak yang sebelumnya lucu, imut, dan glowing pun telah berubah menjadi seperti monster kecil nu hidung lestreng akibat mang alam-alam tara ibak dan tidak keurus yang berperilaku barangasan. Sungguh memprihatinkan. Bayangin aja Joner, balita selama 5 tahun hidup tanpa dibesarkan oleh orang tuanya. Uyuhan hariruk barudak teh. Jadi Joner, semenjak kehilangan saudara dan keponakannya, si Om Lukas atau pamannya Victoria dan Lily ini telah berjuang sekuat tenaga mencari mereka dengan menyewa pemburu bayaran meski dalam kondisi keuangan yang pas-pasan. Aku tak mau jikalau aku dimadu. You're shitting me. Lalu Victoria dan adiknya dibawa ke klinik dokter dan psikiater bernama Dr. Gerald untuk dilakukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untungnya, Victoria masih ingat beberapa kosakata, namun Lily masih harus diobservasi perkembangan sosialnya karena dia masih terlalu kecil saat terbuang. Dia hanya bisa mendesis dan menggeram. Kelakuan mereka pun cenderung liar dan menyerang siapapun yang mendekat. Bahkan cara makan dan tidurnya seperti binatang. Si Om yang mencoba mendekati pun malah dicakar karena Victoria tidak mengenalinya lagi. Namun setelah diberikan kacamata dan melihat dengan jelas Victoria yang menyangka si Om itu adalah papanya, langsung memeluknya dengan haru. Dalam persidangan hak asuh anak yang dihadiri oleh si Om sebagai paman dan Jen sebagai saudara dari istrinya Jeff yang meninggal alias budeknya anak-anak, Dr. Gerald diminta oleh hakim untuk menerangkan kondisi sang anak yang menyatakan bahwa setelah dilakukan observasi, Victoria dan Lily menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik saat ini. Victoria bisa merespon pertanyaan dengan baik dan tidak terlalu sulit beradaptasi, tapi Lily masih memperlihatkan perilaku aneh, sulit bicara dan sulit beradaptasi dengan tidak mau tidur di atas kasur, tak mau makan di meja makan. Dia lebih suka duduk nyempo di bawah ranjang sambil seringnya makan serangga-serangga seperti kupu-kupu, ngengat, cucunguk, dan sebagainya. Sampai mulutnya ramekbok, camerong, dan mehong-mehong. Atuh dah hirup ti bayi di leuweung. Dia terbiasa nemu makanan seaya-aya mungkin. Kasian banget ya Joner. Si dokter mengatakan bahwa setelah diteliti selama 3 bulan, ditemukan fakta lain bahwa karena kondisi 5 tahun tanpa orang dewasa di sekitar mereka dan dalam keadaan terlantar, terisolasi, ketakutan dan kelaparan, anak-anak itu mencoba bertahan hidup dengan menciptakan orang tua khayalan yang mereka panggil mama sebagai pelindung mereka. Sang dokter percaya dengan cinta dan kasih sayang mereka akan tumbuh dan hidup normal kembali. Si Bude pun menyampaikan keinginannya di hadapan hakim bahwa hanya dia yang layak membesarkan anak-anak itu setelah saudaranya dibunuh. Dia kekeh ingin anak-anak itu diadopsi olehnya, mengingat keadaan Lukas sebagai om atau paman yang dianggap tidak mapan dan sebagai pelukis amatir gajinya pasti kecil, apartemennya oge kecil cenah, dan Annabel alias si tante sebagai pacar Lukas yang seorang pemain band lokal dianggap penghasilannya tidak akan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak itu secara finansial. Jadi anak-anak itu akan tumbuh baik dan bahagia jika pengasuhan ada di tangannya, begitu katanya. Namun pada akhirnya, atas bantuan si dokter, perwalian itu dimenangkan Lukas karena dia memiliki maksud lain, yaitu ingin mempelajari kondisi Victoria dan Lily untuk tujuan penelitiannya. Terutama, ia tertarik pada sosok mama yang menurut dia adalah tokoh khayalan Victoria dan Lily. Si Om dan si Tante pun diberi tawaran tinggal dengan anak-anak itu di sebuah rumah di dalam institut yang disewakan secara gratis selama proses observasi untuk melihat perkembangan lebih lanjut. Mereka pun dengan senang hati menerimanya. This is a joke, right? Setelah itu, Victoria menjalani hipnoterapi secara berkala untuk menggali informasi sedetil-detilnya tentang pengalamannya selama 5 tahun berada di hutan dan siapa sosok mama sebenarnya. Victoria pun menyampaikan bahwa mama adalah seseorang yang mencari keberadaan anaknya yang hilang, lalu kemudian menemukan Victoria dan Lily dan memeliharanya dengan kasih sayang.
Hari berganti hari, mereka pun menjalani kehidupan sebagai sebuah keluarga di rumah baru mereka. Si tante yang sebagai anggota band Cadas mulai menunjukkan sisi keibuannya. Dia bersedia mengurus anak-anak yang bukan darah dagingnya dan menyayanginya. Karena merasa kasihan dengan kondisi mereka, namun banyak hal aneh terjadi kemudian. Si Lily dan Victoria nampak sering bermain dengan sesuatu dengan sangat ekstrim. Bahkan Victoria seakan sengaja membuat si tante tidak menyadari keanehan tersebut. Perdamaian Malahan, si Lily sering banget mengagetkan si tante dengan tingkahnya yang absurd. Puncaknya, saat si tante mencurahkan kegamangannya atas situasi anak-anak itu kepada si om di dalam kamar, tiba-tiba si tante melihat ada yang mengintip dari arah pintu. Si om pun mengecek ke kamar anak-anak dan menemukan mereka sedang tertidur pulas. Lalu saat si om hendak menuruni tangga, dia melihat ada yang aneh di tembok di sebelahnya. Saat dia telak-telak, tiba-tiba si tante pun histeris melihat si om yang sudah ngejoprak tak berdaya, lalu melarikannya ke rumah sakit dengan kondisi koma. Si dokter yang datang ngalongok menyampaikan rasa berdukanya atas kejadian tersebut. Si tante yang sangat sedih mengatakan bahwa dia merasa nggak sanggup menemani barudak selama Lukas di rumah sakit karena mengurus anak itu kan bukan kewajibannya. Terlebih perangai anak-anak yang beda dari anak biasanya. Begitu katanya. Akhirnya setelah diyakinkan si dokter dan demi kekasih tercintanya, si tante pun dengan sangat terpaksa bersedia menjaga anak-anak itu untuk sementara waktu. Keesokan harinya, si tante memastikan kondisi rumah dengan memanggil polisi untuk mengecek keadaan rumah. Namun, tidak ditemukan keanehan atau kejanggalan seperti adanya penyusup atau barang yang hilang. Akhirnya si tante mengajak anak-anak untuk bersikap kooperatif dan meminta mereka jangan ngaliurkeun selama si om tidak berada di rumah. Meski tetap saja, setiap malam si tante tidak bisa tidur dan kerap kali mengecek kondisi anak-anak karena sering mendengar suara-suara aneh di sekitaran rumah. Si dokter yang hampir setiap hari datang untuk melakukan observasi pun merasa dirinya dibayang-bayangi sesuatu yang tak kasat mata. Dan kemudian kita diperlihatkan si juri yang secara terang-terangan rutin menampakkan dirinya di hadapan anak-anak bungkelekan tidak hanya di malam hari tapi di siang hari juga. Pada suatu malam yang hening, si tante terbangun dari tidurnya karena mendengar suara wanita ngahariring atau bersenandung. Saat si tante mengecek ke kamar anak-anak, ternyata barudak lagi arulin puting-puting, sabari ajurut-ajurutan, abrut-abrutan, cicirihilan. Si tante pun menegur mereka, lalu melihat lemari yang pantonya dalam keadaan molongo. Si tante yang curiga ada orang lain di kamar tersebut mendekati lemari itu, tapi tiba-tiba Victoria melarang. "Kenapa?" kata si tante. "Emang ada apa?" cenah. "Gak ada apa-apa," jawab si Victoria. Si tante akhirnya memilih untuk menuruti perkataan Victoria. "Cepat bobo lagi ya, jangan garandeng," kata si tante sabari meninggalkan kamar mereka. Si tante pun menemui si dokter dan menyampaikan kecurigaannya tentang suara-suara aneh yang terdengar dan anak-anak yang suka bermain di malam hari. "Sepertinya ada yang datang mengunjungi mereka," kata si tante. "Siapa?" kata si dokter. "Entahlah," jawab si tante. Si tante beranggapan seperti itu karena dia kerap mendengar sebuah nyanyian lagu di rumah itu. "Lagu ini bukan," kata si dokter, sabari menyetelkan sebuah nyanyian. "Iya benar," kata si tante. "Tapi suara yang saya dengar bukan suara anak-anak, tapi lebih mirip suara emak-emak," katanya. Scene beralih ke si dokter yang menyelidiki lebih lanjut tentang seorang wanita yang berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Victoria sesuai dengan seorang pasien yang kabur dari sebuah rumah sakit jiwa berpuluh tahun yang lalu bernama Edith. Lalu dia mendatangi gedung arsip pemerintah yang khusus menyimpan data dan dokumen korban yang tidak memiliki keluarga lagi atau kasus yang belum bisa terungkap, di mana dari situ dia menemukan sekotak bukti penting yang tertinggal. What's this? Di saat yang sama, si Kunti semakin teelem-elem ngajungjurikan si tante. Suatu saat,
Si Om pun mengalami kondisi di mana dia melihat saudara kembarnya Jeffrey yang menunjuk ke suatu tempat dan mengatakan untuk pergi ke kabin untuk menyelamatkan anaknya. Rasa kaget membuat si Om tegang dan kejang. Untung dokter dan perawat segera datang menyelamatkannya. Akhirnya keadaan si Om pun membaik. Si Tante, Victoria, dan Lily sering menjenguknya ke rumah sakit dan berharap si Om segera pulang ke rumah. Namun pada suatu hari, si Tante menemukan Victoria sedang duduk nyangsaya di lantai kamar mandi sabari ingsrek-ingsrekan. "Kunaon?" kata si Tante. Victoria mengatakan bahwa dia tidak mau tantenya terluka karena sosok seseorang telah menunjukkan kecemburuan atas kedekatan si Tante dengan mereka berdua. Si Tante pun gak ngerti dengan apa-apa yang dikatakan Victoria itu. Setelah itu, datanglah si Bude Jane yang hendak melakukan kunjungan rutin untuk pertama kalinya, di mana si Tante lupa kalau hari itu teh adalah waktu kunjungannya, sehingga tidak persiapan apa-apa. Si Bude ruas dengan kondisi anak-anak yang nampak tidak terurus dan lusuh, apalagi Lily yang wajahnya ramekbok dan badannya memar-memar. Dia meminta si Tante untuk mengalihkan hak asuh anak kepadanya agar anak-anak terawat dengan baik, yang dijawab ketus sama si Tante. Right now, you need to get out of my house before I kick your ass. Bahkan si Tante menuding si Bude lah yang diam-diam sering datang mengunjungi anak-anak tanpa sepengetahuannya, dan tentu saja membuat si Bude makin ambek dan menganggap ada yang tidak beres dengan pola pengasuhan di rumah itu, sehingga dia hendak mengumpulkan bukti agar hak pengasuhan anak berpindah kepadanya. Evidence do I need? Exactly. Pada suatu malam, si dokter kembali melakukan hipnoterapi kepada Victoria untuk kesekian kalinya untuk mengetahui keberadaan sosok yang dipanggil Mamah itu. Beda dari biasanya, di mana Victoria selalu merem di saat sesi, ini kalah kabentak dan tidak mau menjawab pertanyaan, malah mengusir si dokter. Ternyata itu terjadi karena si Victoria telah melihat sosok ngabelebek di belakang si dokter. Si dokter pun rewas alias kaget melihatnya. Dia pun segera beranjak pergi dan tidak mengindahkan pertanyaan si Tante yang heran dengan ketergesa-gesaan si dokter meninggalkan tempat itu. Karena tidak dapat menahan kepenasarannya akan sosok yang dilihat di rumah itu, si dokter ingin melakukan penelitian lanjutan, mengumpulkan bukti keberadaan hantu dengan memotretnya dan mencoba berkomunikasi dengan si Kunti. Hantu yang dikeremus. Namun kedatangannya disambut dengan sangat tidak baik oleh si Kunti yang muncul langsung menyerang dan membunuh si dokter. Di sisi lain, si Tante yang sedang tertidur tiba-tiba mengalami mimpi seolah melihat situasi di sebuah rumah sakit di mana nampak seorang pasien merebut bayi yang sedang digendong perawat dan menusuk perawat itu. Kemudian dia lari hingga terjebak di atas sebuah tebing bersama bayinya. Dan di saat orang-orang yang mengejarnya semakin mendekat, dia pun nekat loncat dari tebing bersama bayinya itu. Si Tante pun langsung merejat dan kaget melihat Victoria sudah berada di sisi tempat tidurnya. Apalagi ada suara kekeresekan di bawah kasurnya. Dia pun bertanya ke Victoria, apa itu di bawah kasur? Sebelum Victoria menjawab, si Kunti sudah menerkam dirinya. Si Tante pun menjerit dan terbangun. Ternyata itu masih bagian dari mimpinya Jonar. Scene berpindah ke kamar anak-anak, di mana Lily melihat si Kunti keluar ngarayap melalui jendela kamar mereka. Lily pun membangunkan Victoria untuk mengikuti si Kunti, tapi Victoria nampak enggan dan memilih tinggal dan tidur di kamar. Si Lily ngambek dan memutuskan untuk pergi sendiri mengikuti si Kunti yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Where, Mama? Keesokan paginya, si Tante tidak menemukan Lily di dalam kamar, dan saat melihat keluar jendela, ternyata si Lily sedang ketiduran di bawah pohon. Mungkin dia menunggu kedatangan si Kunti semalaman yang tidak jebul-jebul. Si Tante pun membawa Lily kembali ke dalam rumah dan mencoba menenangkan Lily yang ngamuk karena dia masih belum terbiasa dengan sentuhan. Namun pada akhirnya, dengan kelembutan kasih sayang yang diberikan si Tante, si Lily pun mulai tenang dan terdiam. Victoria yang menyaksikan adegan itu pun culang-cileng. Dia takut aksi si Tante terhadap Lily akan menimbulkan kecemburuan si Mama Kunti lagi. Siangnya, saat si Tante hendak menyimpan pakaian anak-anak ke dalam kamar, dia melihat sosok Lily yang seperti biasa nagok di juru dan pastinya membuat dia kaget. "Lily, apaan sih?" cenah. Dan dia lebih kaget lagi saat dari ruang makan Victoria berteriak memanggilnya dan mengatakan bahwa Lily sedang menunggu makanan di bawah. Si Tante yang penasaran atas siapa yang tadi nagok itu membuka lemari, tidak menemukan apa-apa di sana. Dan ternyata Annabelle?
Si tante yang keheranan mengajak Victoria berbicara mengenai siapa sih sosok yang dipanggil mama sebenarnya, apa sih maunya. Dan setelah mendapatkan informasi dari Victoria, dia bergegas menelepon si dokter yang tentu saja nggak ada yang respon. Dia pun mulai membaca file-file temuan si dokter atas hasil hipnoterapi yang dilakukan terhadap Victoria. Kemudian mengunjungi tempat praktek si dokter yang pastinya si dokter nggak ada di sana. Hanya asistennya saja yang sedang hari wos-wos telepon sana-sini mencari keberadaan si dokter. Lalu saat si asisten pergi sejenak ke ruangan lain, si tante pun dengan sigap segera mengambil semua dokumen terkait dengan pasien Edith yang selama ini relate dengan penyelidikan si dokter dan ditenggarai sebagai sosok mama. Dia pun mulai dengan serius mempelajari dan mendengarkan setiap sesi wawancara hipnoterapi Victoria. Akhirnya dia mulai memahami seluruh alur peristiwa yang terjadi, termasuk salah satu bukti konkret yang dibawa dari tempat praktek si dokter, yaitu jasad bayi Edith. Di sisi lain, si Om pergi menuju ke kabin sesuai dengan arahan dalam mimpinya. Sedangkan si tante yang mencoba menelepon si Om untuk mengabarkan profil wanita bersama Edith atau sosok si mama, menghentikan panggilan teleponnya karena tiba-tiba Victoria datang memanggil untuk memeluknya dan mengatakan bahwa dia menyayangi si tante. Sedangkan Lily memandang dari kejauhan, yang tentunya hal ini membuat si mama penting marah dan mengejar anak-anak itu. Mereka pun berlari ke atas. Tidak berhenti di situ, si Kunti pun menyerang si tante. Tapi dihentikan oleh Victoria. "Mama, hentikan! Kamu sudah janji!" Cenah untuk tidak menyakiti si tante maksudnya. Si Mama Kunti pun melepaskan si tante dan merondang ke arah Victoria yang undur-unduran karena sian melihat penampakan si Mama yang jelas terlihat melalui kacamatannya. Sampai tiba-tiba si Bode yang datang di waktu yang tidak tepat. Suaranya telah menarik perhatian si Kunti dan menyerangnya. Lalu saat Victoria mencari keberadaan suara jeritan di bawah tangga, tiba-tiba si tante yang melihat penampakan lagi di dalam pingsannya kemudian terbangun dan dengan tertatih-tatih mencari keberadaan anak-anak. Karena tidak ditemukan keberadaannya, dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah kabin di hutan. Tak lupa, dia pun membawa jasad bayi Edith dan menelepon si Om tapi nggak bisa dihubungi. Namun untungnya dia menemukan si Om di pinggir jalan. Setelah mengatakan apa yang terjadi, mereka mendatangi dan masuk ke dalam kabin itu dan mendapati si Bude yang sudah Lalu si tante menunjuk tebing di mana anak-anak sudah duduk di atas sana. Mereka pun memanggilnya, tapi si Kunti mendadak muncul gagah-bagan dengan aura hitamnya menunjukkan kemarahannya. Lalu si tante menunjukkan bayinya si Kunti. Si Kunti pun mengambilnya dan terharu menerimanya. Nampak bahagia menggayut di wajah si Kunti mendapati bayinya setelah sekian lama dia mencarinya. Namun ayah-ayah wae Jonar, saat si Om dan si tante mengambil peluang euforia si Kunti dengan segera beranjak kabur meninggalkan tempat itu, kalahkah tergagalkan oleh ulah si Lily yang roroesan menolak pergi dan tiba-tiba memanggil si Kunti, "Mama, Mama!" Cenah yang tentu saja konsentrasi si Kunti buyar dan terpancinglah emosinya melihat kondisi Lily yang gogoakan hendak melepaskan diri karena ingin bersamanya. Si Kunti pun melempar tulang belulang bayinya lalu menyerang si Om dan si tante. Victoria yang gogoekan melarang si Mama Kunti pun tidak dihiraukannya.
Sampai saat si Lili tangannya ranggah ke arah si Mama Kunti, minta digendong sambil memanggil namanya. Si Mama Kunti pun luluh hatinya dan menghempaskan si tante ke tanah untuk meraih tubuh si Lili. Victoria pun mengatakan selamat tinggal kepada si tante dengan pilunya dan pergi meninggalkannya dengan penuh kesedihan. Si tante berupaya meraih anak-anak, namun karena tadi badannya sudah dialungkan, dia tidak mampu lagi bergerak dengan cepat. Apalagi si Kunti mendorong-dorong kepala si tante agar diam dan tidak mengikutinya. Tapi si tante tidak tinggal diam. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka sambil ngorondang alias merayap di atas tanah yang terjal. Akhirnya dia pun berhasil menarik baju si Victoria seperti momen di kamar mandi Thea dan memohon kepadanya agar tidak pergi, lalu memeluk kaki Victoria dengan erat. Victoria pun memandang si Mama Kunti dengan sendu, berharap si Mama membiarkannya untuk tetap tinggal dan melepaskan dia dengan ikhlas. Si Mama memandangnya dengan syahdu, dan karena si Mama Kunti ini meskipun dia jurik, tapi ternyata masih memiliki nurani, sisi manusiawi, sisi kewanitaan dan keibuan yang kental. Dia pun mengabulkan keinginan seorang anak yang dia sayangi selama ini agar bahagia dengan pilihannya dan mengizinkan Victoria untuk tinggal. Lili yang sedih karena harus berpisah dengan kakaknya pun memaksa Victoria untuk bergabung. Tapi si Mama Kunti segera menarik dan mengajak Lili untuk pergi meninggalkan semuanya dengan dan berubah menjadi kupu-kupu indah yang Victoria yakini adalah Lili yang sudah bertransformasi. Film pun cacap alias tamat. Memang Jonar, karya Guillermo del Toro itu selalu menarik untuk disaksikan dan film-filmnya banyak mengena di hati Ece. Selain karena cerita yang kadang tidak mudah ditebak, jurik-jurik yang ditampakkan juga lebih bungkelekan alias nampak jelas dipandang. Tidak seperti film-film lainnya yang lebih mengedepankan suasana seram dibanding dengan penampakan hantu-hantunya. Sebagai apresiasi dari bentuk cinta seorang ibu kepada anak yang tanpa batas, dan Ece sangat yakin tidak ada yang lebih besar dari cinta ibu kepada anaknya, Ece seperti biasa terinspirasi untuk menciptakan sebuah lagu yang Ece kasih peringatan ya di awal. Bagi yang punya asam lambung, gampang enek, gampil utah, mudah sebel, sebaiknya sih di skip aja karena lagu ciptaan Ece ini bisa menyebabkan liar atau pusing bagi yang mendengar. Inilah lagunya. Mama, di saat ku makan 3 kali, kau hanya makan 1 kali. Kau bilang mama lagi diet. Masa sih, Mama? Mama, dirimu sendiri tak kau urus. Semakin hari semakin kurus. Jangan pikirin aku terus. Kau bilang sudah kenyang, kau bilang sedang diet, padahal lagi ngirit untuk biaya sekolahku. Mamaku janji bila aku besar nanti akan kujadikan engkau ratuku di sepanjang hidup. Oke Jonar, terima kasih banyak sudah menonton ya Jonarku. Mudah-mudahan senang menontonnya. Ece pamit ya. Dadah.